Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah Firman Ramadhani. Nomor NIM 200100000239. Kelas D, semester 3, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang pengertian pekerja atau buruh. Yang kedua, pengertian pengusaha. Yang ketiga, pengertian perusahaan. Dan yang keempat, pengertian serikat pekerja. Yang pertama, pengertian pekerja atau buruh. Secara umum, pekerja adalah orang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan pendapatan atau upah, baik itu berupa uang maupun bentuk lainnya, dari pemberian kerja atau majikan. Menurut pasal 1 ayat 2 UUK nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan modal utama pembangunan masyarakat dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Dahulu pekerja istilahnya adalah buruh. Istilah buruh itu sendiri kurang enak didengar dikarenakan sebagian orang ketika mendengarnya akan membayangkan sekelompok tenaga kerja yang mengandalkan otot. Setelah itu diganti menjadi pekerja setelah diadakannya seminar pada tahun 1974. Pada zaman kolonial Belanda, yang dimaksud dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan tenaga kerja lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan blue collar atau berkerah biru. Sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi disebut dengan white collar, berkerah putih. Biasanya orang yang termasuk dengan golongan ini adalah para bangsawan yang bekerja di kantor dan juga orang-orang Belanda dari timur asing lainnya. Belanda sengaja membagi antara blue collar dan white collar semata-mata guna untuk memecah belah antara kaum Bumiputra dikarenakan ada kedudukannya status berbeda atau kasta-kasta. Terus tenaga kerja atau manpower terdiri dari kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. 1. Kelompok angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja. 2. Golongan usia produktif yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Nomor 2. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, adalah mereka yang kegiatannya hanya atau terutama sekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga. Golongan ini mengurus rumah tangga tanpa adanya upah. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan yang terdiri dari dua macam, yaitu 1. Penerima pendapatan, yaitu mereka yang melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atau simpanan uang atau sewa atas milik. Nomor 2, mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya karena lanjut usia atau orang-orang jompo, cacat atau sakit kronis. Hak dan kewajiban pekerja. Hak dan kewajiban pekerja adalah hak mendapatkan upah atau gaji, imbalan yang dapat berupa uang karena telah dia melakukan pekerjaan atau jasa-jasanya atas apa yang ia telah lakukan. 2. Hak untuk mendapat istirahat atau cuti. Untuk mengurangi kejenuhan pekerja dalam melakukan pekerjaannya, para pekerja mendapatkan hak istirahat atau cuti tersebut. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pengurusan perawatan dan pengobatan. Perlindungan bagi pekerja yang sakit, kecelakaan, atau kematian. 4. Hak untuk mendapatkan surat keterangan. Surat keterangan ini biasanya memuat keterangan yang sesungguhnya tentang macam pekerjaan, pengalaman kerja, masa kerja, dan sebagainya. Surat keterangan tersebut sangat penting, artinya sebagai bekal kerja dan mencari pekerjaan baru.
sehingga ia diperlukan sesuai dengan pengalaman kerjanya. Sekarang kewajiban. Pekerja wajib melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan adalah tugas dari utama pekerja yang harus ia lakukan sendiri. Meskipun demikian, dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan. 2. Wajib menaati peraturan dan petunjuk pengusaha. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengertian peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda. Jika buruh atau pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, baik karena kesengajaan kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi atau denda. Sekarang kita ke yang kedua, pengertian pengusaha. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, pengusaha adalah yang menjalankan perusahaannya baik milik sendiri ataupun bukan. Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah seorang pengusaha dalam hubungan pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh bekerja di dalam suatu hubungan kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dapat disimpulkan bahwa pengusaha adalah orang yang mempekerjakan orang untuk dirinya dengan memberi upah sesuai dengan perjanjian yang telah ia sepakati. Hak pengusaha. Hak pengusaha yang pertama adalah pengusaha boleh menunda atau pembayaran tunjangan sementara tidak mampu bekerja paling lama 5 hari terhitung dari kecelakaan kerja itu terjadi. Jika buruh yang ditimpa kecelakaan tidak dengan perantara perusahaan atau kalau belum memperoleh surat keterangan dokter. Yang kedua, berhak menetapkan mulainya istirahat tahunan dengan memperhatikan kepentingan buruh. Pasal 5 ayat 1 PP nomor 21 tahun 1954. Dapat memperhitungkan upah buruh selama sakit dengan suatu pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu perundang-undangan atau peraturan perusahaan atau suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial atau suatu petanggungan. Pasal 7 PP nomor 8 tahun 1981. Dapat menjatuhkan denda atas pelanggaran suatu hal apabila hal itu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan. Pasal 20 ayat 1 PP nomor 8 tahun 1981. Kelima, dapat meminta rugi kepada buruh bila mana terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik perusahaan maupun milik pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian. Kewajiban pengusaha. Kewajiban memberikan istirahat atau cuti. Cuti itu adalah pihak majikan atau pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan secara teratur dan diberi jatah waktu. 2. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan. Majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan bagi pekerja yang sakit atau yang mengalami kecelakaan kerja. Yang ketiga, kewajiban memberi surat keterangan. Pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibumbui tanda tangan. Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa sifat pekerja yang ia lakukan lamanya hubungan kerja atau masa kerja. Yang terakhir, kewajiban membayar upah. Dalam hubungan kerja, kewajiban utama bagi seorang pengusaha dalam membayar upah kepada pekerjanya tepat waktu. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan
dari pengusaha kepada buruh atau pekerja atas prestasi berupa pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan pekerja tersebut dan dinyatakan atau dinilai dengan uang. Syarat sahnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1, hubungan kerja adalah hubungan antara majikan dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Syarat sahnya: 1. Kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan bagi yang akan mengikatkan dirinya, maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju dan sepakat mengenai hal yang ia perjanjikan. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Maksudnya ialah pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang dapat dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur dan atas kesadarannya sendiri. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur 18 tahun. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Perjanjian yang diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Poin 3. Pengertian perusahaan. Perusahaan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 6, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta ataupun negara, yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, dan usaha-usaha sosial. Perusahaan menjadi suatu badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produk dan struktur biaya, serta ada seorang yang lebih yang bertanggung jawab atas resiko atau bisnis tersebut. Badan usaha perusahaan konstruksi dapat berbentuk perseorangan terbatas atau PT, perseroan komanditer CV, firma, PT perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jabatan. Disebut perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Bentuk usaha, baik yang dijalankan suatu orang, perseorangan, atau badan usaha, melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Macam-macam perusahaan. Macam-macam perusahaan swasta ada dua, perusahaan swasta dan milik negara. Perusahaan swasta ialah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Adapun perusahaan swasta ialah sebagai berikut. A. Perusahaan swasta nasional. B. Perusahaan swasta asing. C. Perusahaan swasta campuran atau joint venture. 2. Perusahaan negara merupakan perusahaan yang seluruh modalnya atau sebagian modalnya milik negara. Bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUH Perdata yaitu
Perseroan adalah suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana oleh karena tidak adanya penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor. Bahkan dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Perseroan mempunyai tujuan antara lain untuk menjalankan bersama atau pekerjaan tetap. Misalnya kerjasama pengacara-pengacara, kerjasama arsitek-arsitek, dapat juga menjalankan kursus memegang buku antara beberapa guru. Malahan dapat bertujuan untuk menjalankan suatu perusahaan asalkan perseroan itu tidak dijalankan dengan nama bersama yang disebut firma. Bentuk-bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perseroan firma adalah tiap-tiap perseorangan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang ketiga. 2. Perseroan komanditer CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Yang ketiga, perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, di mana para pemegang saham ikut serta dapat mengambil satu paham atau lebih dan melakukan perbuatan hukum dibuat oleh nama 29 bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri. Untuk persetujuan perseroan itu dengan tanggung jawab yang semata-mata pada modal yang mereka setorkan. Sekarang yang keempat, serikat pekerja. Serikat pekerja, pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertujuan agar tenaga kerja digunakan secara optimal atau manusiawi dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja sesuai kebutuhan pembangunan serta mempertimbangkan aspek perlindungan guna mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan dan memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi memperoleh pekerjaan, khususnya bagi mereka yang melakukan aktivitas di lingkungan perusahaan, berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hal ini telah sesuai amanat dalam ketentuan pasal 281 ayat 2 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya, pada pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan industrial. Salah satu sarana dalam mewujudkan amanat Undang-Undang 1945 yakni eksistensi serikat pekerja dalam melakukan fungsi hubungan industrial. Selain menjalankan segi pengawasan, menjaga kelangsungan produktif, tertib, aspiratif, memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarga. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, yang menyatakan bahwa serikat pekerja merupakan alat untuk memperjuangkan, melindungi, membela kepentingan serta kesejahteraan pekerja serta keluarga. Selain mewujudkan hubungan industrial yang harmonis,
dinamis dan berkeadilan, serikat pekerja harus berpihak terhadap pekerja, bukan pengusaha, namun keberpihakannya mempunyai sifat objektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Peran serikat pekerja selain membangun hubungan industrial, mempunyai fungsi sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjasama serta menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerja sama bipartit, sebagai perencana, pelaksana, dan tanggung jawab pemogokan pekerja, dan wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Serikat pekerja dapat dibentuk sekurang-kurangnya oleh 10 orang pekerja, dan serikat pekerja yang telah dibentuk berhak membentuk dan berpayung pada anggota federasi atau konfederasi serikat pekerja. Keberadaan pekerja yang membentuk serikat pekerja tidak dapat dihalang-halangi oleh pengusaha atau pihak manapun yang akan memaksa dan menekan pekerja untuk tidak membentuk serikat pekerja. Diancam dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan terlama 5 tahun, dan atau tidak denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Serikat pekerja dalam rangka membangun hubungan industrial yang kondusif serta proporsional dalam menjaga kepentingan pekerja sangat dibutuhkan karena mempunyai nilai strategis, yaitu pertama, serikat pekerja untuk melindungi pekerja dari ketidakmampuan dalam memperjuangkan aspirasinya secara individu. Mengingat posisi pekerja sangat lemah. Yang kedua, serikat pekerja dibutuhkan sebagai motivator dalam membangun demokrasi, negosiator perundingan, dan melakukan dalam menjaga kualitas kerja, seperti kondisi kerja serta syarat-syarat kerja, pengupahan, kesejahteraan, jaminan sosial, keselamatan, dan kecelakaan kerja. Ketiga, serikat pekerja sebagai sarana komunikasi. Hal ini untuk mengoptimalkan peranan serikat pekerja yang berbeda dengan ketika organisasi belum terbentuk, di mana aspirasi individu kurang mendapatkan perhatian pengusaha. Keempat,